jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari NKI nomor 207, bait yang pertama dan yang keempat. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa. Tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKI nomor 178, bait yang pertama dan yang kedua.
Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan, Yesuslah saja ku harapkan. Segenap alam sujud sambil memuji-Hu, olehnya damai-Ku tambah. Duka hilang lenyap, terbit lagi terangku, Yesus Tuhan sangat indah. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan, Yesuslah saja ku harapkan. Amin. Bacaan respons Sorea kita pada hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama hingga yang kelima. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga yang kelima. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga yang kelima. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Bersama-sama, kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Amin. Kita lanjutkan dengan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita.
Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kita akan menyanyikan lagu dari NKI nomor 203, bait yang pertama dan yang kedua. Ku dengar penebus yang panggil marilah, oleh darah-Mu yang kudus jiwaku sucilah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhanku, ku sakit dan lelah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyertai, memelihara, memberkati hidup kami sampai pada saat ini. Jikalau bukan Tuhan yang menganugerahkan hidup kepada kami, nafas kehidupan kepada kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kemurahan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami mau berdoa bersama-sama di dalam iman dan satu hati kami menghadap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan presiden dan wakil presiden, para menteri dan semua aparat negara. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, supaya dengan penuh tanggung jawab mereka melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk segala upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 pandemi saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati baik pemerintah maupun setiap dokter dan perawat, semua rumah sakit, klinik, semua peralatan yang digunakan, obat-obat yang digunakan, agar supaya melalui pertolongan dan berkat Tuhan, kami boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk semua upaya untuk
menemukan vaksin dan juga obat untuk penyakit ini. Kiranya Tuhan campur tangan supaya pada waktunya kami boleh mendapatkannya. Sehingga kami boleh terlepas daripada sakit penyakit ini dan kami boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkati semua upaya ini. Demikian pula Tuhan, kami mohon Engkau menolong setiap rakyat kami untuk bertanggung jawab di dalam protokol kesehatan supaya kami boleh mendukung pemerintah dan juga untuk diri kami sendiri demi kebaikan kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau menolong pemerintah kami di dalam mengatasi berbagai masalah, baik terutama ya Tuhan ekonomi yang terus merosot oleh karena keadaan penyakit ini. Demikian pula di dalam bidang yang lain, kami mohon kiranya tangan kuasa Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk semua upaya penginjilan di Indonesia, baik yang dilakukan secara pribadi maupun melalui lembaga-lembaga negara. Kami mohon kemurahan dan berkat Tuhan, kuasa daripada Tuhan, supaya kami dapat memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat kami. Kami menyerahkan untuk kesehatan kami. Kami menyerahkan untuk pendidikan anak-anak kami. Kami menyerahkan segala pekerjaan dan usaha kami. Kami berdoa juga untuk rumah tangga daripada jemaat kami. Kami mohon kiranya Engkau hadir dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau dengan kuasa dan kasih-Mu senantiasa menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Renold Pohan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini, baik kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dan di dalam pekerjaannya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kerinduan mereka, mendapatkan keturunan anak-anak dalam pernikahannya. Kiranya Engkaulah yang berkuasa dan mampu untuk mengabulkan dan mendengarkan permohonan mereka. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami percaya akan rencana indah-Mu ya Tuhan. Berkatilah kedua suami istri ini. Demikian pula Tuhan, kami mengucap syukur untuk Ibu Nova Asnita Girsang yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik. Kiranya Engkau memberkati tugas panggilannya sehari-hari sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk suaminya, Bapak Doni Rokis yang sedang berlayar di luar negeri. Kiranya Engkau berkati pekerjaan hamba-Mu ini. Engkau menyertai dan melindungi dia kemanapun dia pergi. Ia boleh pergi di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Dan pada waktunya ia boleh kembali ke tengah-tengah keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingat untuk Ibu Cipeng yang telah menjalani operasi pada lututnya, tetapi belum juga mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Kami mohon kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini. Kiranya Engkau melawat dia ya Tuhan. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Jamahlah pada luka-luka bekas operasinya. Tuhan sembuhkan dan Tuhan angkat segala sakit penyakitnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk keluarga jemaat kami, untuk Ibu Doni Ruliana Sianturi yang tentunya masih merasa kehilangan akan kepergian suaminya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa menghibur dan menguatkan dia. Kami berdoa kiranya Engkau lah ya Tuhan yang mendampingi hamba-Mu ini untuk mendidik, membesarkan anak-anaknya. Kami dipercaya akan pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan bagi keluarga ini. Mereka akan menyongsong hari depannya yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan di dalam gereja kami. Baik yang ada di Bandung, yang ada di Padalarang, yang ada di Sendawar, yang ada di Balikpapan.
Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkati setiap hamba Tuhan, setiap majelis, semua pengurus gereja, semua pelayan ibadah, semua pelayan aktivitas daripada gereja-gerejamu ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan kuasa kepada kami. Di tengah-tengah zaman yang sulit ini, kami boleh tetap setia melayani Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi jemaat untuk menolong mereka bertumbuh dalam iman dan kerohanian mereka. Bahkan menolong mereka di dalam segala keberadaan hidupnya. Kami berdoa kiranya Engkau memakai setiap kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa supaya dapat diselamatkan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Kiranya Tuhan yang mengabulkan segala yang baik untuk kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKI nomor 208, bait yang pertama dan yang kedua. Padaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah wajib ku nyatakan, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup, yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya,
kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk menerima dan melakukan sabda-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia dan mengaruniakan kemampuan dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dimanapun saudara beribadah, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai ayat 17. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 17, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ibu bapak sekalian, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab pada saat ini kita menemukan sebuah keluarga, atau lebih tepat sepasang suami istri, yang jikalau kita memperhatikan kehidupan mereka, kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, tidak disebutkan nama mereka, siapakah suaminya dan siapakah nama istrinya. Hanya ada 2 keterangan di situ, yaitu mereka tinggal di Sunem. Sunem adalah sebuah desa di Galilea.
Saudara-saudara, lalu kemudian dikatakan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang kaya. Saudara-saudara, kita akan melihat 3 hal daripada perikop ini. Yang pertama, kita menemukan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang beribadah kepada Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, seberapa kali, artinya setiap kali Nabi Elisa pergi ke Sunem, ke kota kecil, ke kampung itu, dikatakan bahwa keluarga ini selalu mengundang dia untuk makan di rumah mereka. Maka Alkitab mencatat dengan jelas, singgahlah Nabi Elisa ke sana untuk makan setiap kali ia pergi melayani di Sunem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau nama mereka tidak disebut, tetapi ada keterangan penting. Di situ dikatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang kaya. Kalau orang kaya artinya bahwa dia punya banyak uang. Dia punya banyak harta. Saya tidak tahu bahwa konglomerat atau orang terkaya di Indonesia berapa kekayaannya, berapa triliun. Saudara-saudara, orang kaya sudah pasti bahwa mereka punya banyak uang, banyak hartanya. Kemudian bahwa orang kaya itu seringkali adalah orang yang sibuk. Oleh karena dia punya banyak kegiatan. Mungkin usahanya, mungkin pekerjaannya. Belum lagi kalau dia aktif di bidang sosial. Belum lagi kalau dia aktif di bidang politik atau pemerintahan. Maka kemudian jadwalnya begitu padat. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada zaman sebelum COVID-19 ada orang yang paginya sarapan di Jakarta, siang dia sudah makan siang di Singapura, mungkin tengah malam besok pagi dia sudah sampai di mana. Saudara-saudara, oleh karena begitu sibuk banyak kegiatan yang harus dihadirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian bahwa orang kaya itu cenderung untuk tidak kurang tertarik dengan perkara-perkara rohani. Oleh karena uangnya banyak, hartanya banyak, dia bisa menikmati kesenangan dunia. Dia bisa menikmati apa yang menjadi keinginannya dengan harta kekayaannya. Lalu kemudian saudara-saudara, dengan uang yang banyak itu orang seringkali menjadi merasa tidak membutuhkan Tuhan. Oleh karena dia merasa bahwa uang bisa menyelesaikan segala sesuatu yang dia hadapi. Uang bisa menjadi andalan di dalam hidupnya. Walaupun itu tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu orang kaya seringkali menjadi orang yang merasa kurang membutuhkan Tuhan. Ia mengandalkan hidupnya kepada harta kekayaannya. Seperti yang di dalam Alkitab kita mendengar. Bagaimana seorang kaya membuat lumbung yang banyak. Dan dia mengatakan bahwa tenanglah jiwaku. Ada begitu banyak harta makanan yang disediakan bagimu. Lalu Tuhan Yesus katakan betapa bodohnya. Karena pada malam hari itu juga nyawanya diambil oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit gambaran bahwa orang kaya, nyonya seorang konglomerat yang mungkin mempunyai kekayaan yang begitu hebat, yang dengan uang dan hartanya dia bisa memuaskan keinginan duniawinya atau mungkin juga kesibukan yang sangat hebat. Tetapi kita melihat bahwa wanita ini lain. Walaupun dia kaya, walaupun mungkin dia sibuk mengurus usahanya dan keluarganya dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa ia begitu antusias. Ia mempunyai perhatian yang besar kepada perkara-perkara rohani. Itu sebabnya Alkitab mencatat setiap kali Nabi Elisa pergi ke Sunem,
perempuan ini selalu mengundangnya untuk makan di rumahnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah kekayaan dan kemewahannya, di tengah-tengah kesibukannya, wanita ini senantiasa memasang telinga. Ia menanti-nanti kapan Nabi Tuhan itu datang lagi ke kotaku ini, ke kampungku ini. Ia selalu merindukannya. Oleh karena itu dia memasang telinga, menanti-nanti kapan Nabi Tuhan itu datang. Supaya aku dapat beribadah, aku bisa belajar firman Tuhan. Bahkan dia sengaja mengundang Nabi itu ke rumahnya, makan dan tidur di rumahnya. Supaya ia bisa menerima pelayanan rohani yang lebih dalam lagi. Ia bisa lebih dekat kepada Nabi Tuhan itu. Ia bisa mendapatkan pengajaran yang lebih dalam lagi. Saudara-saudara, kesimpulannya adalah bahwa ia mempunyai kerinduan yang besar untuk beribadah, untuk belajar firman Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, walaupun tidak banyak yang disinggung tentang suaminya, kerohaniannya bagaimana, tetapi kita melihat bahwa ketika istrinya memberikan usulan kepada suaminya untuk membangun kamar yang khusus di atas lantai 2 untuk nabi itu, maka kita melihat bahwa suaminya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Artinya saudara-saudara bahwa kita mendapatkan sedikit gambaran bahwa kedua suami istri ini mempunyai kerohanian yang baik. Terutama dari sikap daripada istrinya kita bisa menemukan bahwa ia seorang yang rindu untuk dekat kepada Tuhan. Ia adalah seorang yang mempunyai antusias perhatian yang besar kepada perkara-perkara rohani. Setiap kali hamba Tuhan itu datang, dia tidak mau luput. Dia selalu ingin bisa mendengarkan firman Tuhan dan belajar daripada nabi Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang aplikasinya bagi kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita menjadi orang Kristen, mungkin sudah turun-temurun kita menjadi orang Kristen yang lama. Atau mungkin juga kita adalah orang Kristen yang seringkali setia untuk beribadah juga. Tetapi pertanyaannya, sungguhkah kita mempunyai hati yang tulus, mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, menerima firman Tuhan, mengalami kebangunan daripada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2, firman Tuhan berbicara kepada orang Kristen. Di sana dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, yaitu firman Allah, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani ada 2 kata untuk keinginan. Tetapi pada bagian ini yang dipakai adalah epipotea. Epipoteo ya. Suatu keinginan yang sangat besar, keinginan yang begitu kuat. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menggambarkan bagaimana beberapa peristiwa. Misalnya orang-orang Israel mengatakan betapa rindunya mereka akan rumah Tuhan. Ketika mereka dibuang, ketika bait Allah dihancurkan, kerinduan yang begitu besar, keinginan yang begitu kuat untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Sampai dikatakan di dalam Mazmur bahwa kami duduk di tepi Babylon, sungai Babilonia, dan di sana kami menangis. Itulah sebabnya ada Mazmur yang mengatakan, jiwaku haus akan Tuhan, hatiku begitu rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan yang begitu kuat
New International Version Alkitab NIV menerjemahkannya kata crave, artinya suatu keinginan yang kuat. Bukan hanya ingin, tetapi kerinduan yang begitu besar untuk datang kepada Tuhan. Kerinduan yang begitu kuat untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kerinduan yang begitu hebat untuk dapat memperoleh makanan rohani supaya ia boleh bertumbuh dan sungguh-sungguh berada di dalam keselamatan daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah wanita ini menjadi teladan bagi kita. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Kalau dulu hari Minggu bisa ke gereja, saya datang ke gereja. Kalau sekarang nanti kebaktian online di rumah ya, sambil duduk-duduk, sambil minum kopi, sambil tidur-tiduran, saya lihat itu siaran online-nya. Saudara-saudara, wanita ini mempunyai kerinduan yang sangat besar. Tuhan ingin supaya saudara dan saya seperti bayi. Dan ketika saya mempelajari teks ini, maka saya menemukan satu hal yang kedua. Bahwa yang dikatakan di sini bukan hanya bayi, tetapi firman Tuhan mengatakan bayi yang baru lahir. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berbeda, bayi dan bayi yang baru lahir. Oleh karena itu firman Tuhan menuliskan dengan jelas dalam bahasa Indonesia, hendaklah engkau seperti bayi yang baru lahir, yang begitu rindu akan susu yang murni, yaitu air susu ibunya, supaya ia bisa hidup dan bertumbuh. Saudara, kenapa dipakai kata bayi yang baru lahir? Bayi yang baru lahir sungguh-sungguh bergantung 100% kepada air susu dan juga air susu ibunya. Ia tidak mempunyai makanan yang lain. Ia menggantungkan seluruh hidup dan pertumbuhannya kepada air susu itu. Itu sebabnya Petrus menuliskan dengan sangat jelas, hai anak-anakku, hai umat Tuhan, hendaklah engkau menjadi seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita lihat bayi yang baru lahir, begitu meluap-luap, ingin minum, ingin makan susu itu. Dan hanya itulah yang menjadi jaminan bagi kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Jikalau kita mempunyai handphone, berapa banyak yang kita gunakan untuk urusan dunia? Berapa banyak handphone ini digunakan untuk hal-hal rohani? Kalau saudara pergi ke toko buku, buku apa yang saudara beli, yang saudara cari? Apakah hanya buku ilmu pengetahuan? Apakah hanya buku yang berhubungan dengan dunia bisnis? Ataukah buku yang mungkin hobi saudara? Apakah saudara juga mempunyai ketertarikan dan antusias yang besar mencari buku-buku rohani? Kalau saudara begitu sibuk, ikut seminar di sana, ikut seminar di sini, lihat ada training apa di dalam online. Apakah saudara mempunyai antusias yang begitu besar juga di dalam mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, supaya engkau seperti dikatakan oleh Petrus, bertumbuh di dalam kerohanian dan hidupmu, dan engkau mendapatkan keselamatan yang sejati. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa saya menemukan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang melayani Allah. Wanita ini tidak hanya mempunyai perhatian yang besar di dalam beribadah, duduk di hadapan sang nabi untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mungkin dia juga menyanyi dan sujud berdoa kepada Allah, menyembah Tuhan. Tetapi kita melihat juga bahwa ia mempunyai perhatian yang besar di dalam melayani pekerjaan Allah. Ia selalu mengamati, ia selalu memikirkan, ia selalu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah yang dapat aku perbuat agar pekerjaan Tuhan menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Saudara-saudara,
kita melihat bahwa wanita ini memperhatikan. Oh iya betul, Nabi Elisa datang ke kota ini. Lalu dia melayani Tuhan, jalan begitu lama, beberapa jam, mungkin setengah hari, mungkin semalaman. Tentunya dia begitu lelah. Dia butuh istirahat supaya tubuhnya sehat dan segar. Dia butuh tempat untuk mempersiapkan pelayanannya. Itu sebabnya kita melihat bahwa wanita ini mulai berpikir dan merencanakan sebuah kamar. Bahkan untuk zaman itu kamar tidak ada yang pakai kursi, meja. Tetapi kita melihat bahwa di sini ditulis dengan jelas. Dia menyediakan sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Supaya hamba Tuhan itu bisa membaca, mungkin menuliskan atau mempersiapkan pelayanannya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama dengan suaminya, ia kemudian mulai merencanakan dengan saksama. Mempersiapkannya dengan teliti. Dan mulai bertindak dengan apa yang ia punya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa adanya hubungan komunikasi yang harmonis antara suami istri ini. Istrinya tidak semau-mau gue, tetapi dia mengkomunikasikan dengan suaminya. Dan suami juga tidak menjadi orang yang semau-mau gue, tetapi kalau itu baik dia mendukung apa yang menjadi ide atau rencana istrinya. Bersama dengan suaminya mereka membangun sebuah kamar yang lengkap dengan perabotnya. Supaya bila Nabi Tuhan itu datang ia dapat beristirahat dan melayani Tuhan dengan lebih baik. Saudara-saudara, kalau kita coba berpikir kenapa wanita ini bisa sedemikian rupa. Saudara, ada dua hal. Yang pertama, bahwa wanita ini mempunyai karunia hospitality. Artinya karunia atau passion daripada wanita ini memang seorang yang senang menerima tamu, melayani tamu. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan memberikan bermacam-macam talenta dan karunia kepada anak-anaknya. Karunia si A mungkin beda dengan si B, mungkin beda dengan si C. Macamnya itu berbeda-beda. Alkitab mengatakan seperti tubuh yang berbeda-beda anggota, tetapi satu di dalam Tuhan. Wanita ini mempunyai karunia untuk dengan senang hati, dengan sukacita, dengan penuh kasih. Dia menerima orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal, lalu dia melayani dengan penuh ketulusan. Saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk masuk ke zaman itu, adalah zaman di mana tidak banyak tempat penginapan, apalagi hotel seperti zaman sekarang. Orang begitu banyak bepergian, lalu kemudian penginapan hotel itu banyak dan mudah untuk ditemukan. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita melihat bahwa Alkitab menyinggung supaya engkau memberikan tumpangan kepada saudaramu seiman. Supaya engkau memberikan tumpangan kepada orang asing. Bahkan sejak perjanjian lama dikatakan bahwa oleh karena dengan senang hati menerima tamu, memberikan tumpangan, ternyata mereka sudah menyambut dan melayani malaikat-malaikat Allah. Saudara, itu sebabnya dalam Matius pasal 25 ayat 35. Di dalam penghakiman daripada sang raja atau Kristus atau Allah pada akhir zaman. Di sana disinggung. Yesus katakan kepada mereka yang diadilinya. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku di dalam keadaan haus kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberikan tumpangan. Ketika aku sakit kamu melawat aku, dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka masuklah hai hambaku yang baik dan setia, dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, disinggung dengan jelas. Oleh karena ketika aku menjadi orang asing, kamu menerima aku, menumpang di rumahmu.
Saudara, dalam Roma pasal 12 ayat 13, di sana dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Saudara-saudara, bantulah kekurangan saudara-saudara seimanmu dan usahakanlah supaya engkau selalu memberi tumpangan kepada mereka yang membutuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini memang mempunyai karunia. Dia begitu senang hati dengan penuh ketulusan dengan apa yang dia punya, dia melayani khususnya saudara seiman, khususnya hamba-hamba Tuhan. Yang kedua adalah bahwa ia melakukan itu sebenarnya dasar yang paling kuat bukanlah Elisa pribadi, tetapi adalah untuk Tuhan. Di dalam pulpit commentary di sana saya temukan dikatakan bahwa karena ia takut akan Allah, maka ia digerakkan untuk menunjukkan kebaikan itu untuk hamba Tuhan itu. Saudara-saudara, wanita ini melayani dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Karena apa? Dia mengatakan, aku sudah tahu bahwa hamba Tuhan yang sering datang kepada kita itu benar-benar adalah abdi Allah yang kudus. Dia seorang nabi yang sejati, hamba Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan penuh dengan ketulusan melayani pekerjaan Tuhan. Maka dia mengajak suaminya, marilah kita membangun sebuah kamar, menyediakan peralatan yang dibutuhkan supaya dia bisa istirahat dan dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan bagi kita adalah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, hendaknya selalu bertanya di dalam hatinya, apakah yang dapat aku perbuat supaya pekerjaan Tuhan dapat menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, hendaknya selalu bertanya dalam hatinya, apakah yang dapat aku perbuat agar pekerjaan Tuhan dapat lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Amin. Wanita ini memberikan teladan. Dia tidak hanya memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia tidak hanya mencela atau mengkritik. Dia tidak hanya memberikan usulan-usulan sebaiknya begini, sebaiknya begini, sebaiknya begini. Tetapi kita melihat bagaimana wanita ini memikirkan dengan tulus. Lalu kemudian dia mulai berusaha untuk mengerjakannya dengan sungguh supaya pekerjaan Tuhan menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika merenungkan tentang melayani Tuhan, maka ada beberapa hal yang saya terima daripada Tuhan. Bagi saya pribadi ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, yang pertama bahwa melayani Tuhan tidak harus berkhotbah di atas mimbar. Bahwa melayani Tuhan itu tidak harus saudara dan saya, setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan harus masuk ke sekolah teologi. Saudara harus ikut sekolah Alkitab malam, minimal menjadi sarjana muda, sarjana teologi, S3. Itu baik, perlu kalau saudara memang punya panggilan itu. Tetapi sesungguhnya melayani Tuhan itu adalah luas. Yaitu apa saudara-saudara? Melayani Tuhan di dalam segala bidang dengan segala sesuatu yang kita punya. Perempuan Sunem ini telah memberikan contoh. Ia melayani Tuhan bukan berkhotbah, tetapi ia melayani Tuhan dengan harta milik yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama daripada segala penghasilanmu. Saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan dengan jelas. Bagi orang yang diberkati dengan begitu berkelimpahan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 mengatakan, muliakanlah Tuhan, layanilah Tuhan dengan harta milik yang Tuhan karuniakan kepadamu. Bahkan dikatakan hasil pertama daripada segala penghasilanmu. Kalau saudara dan saya menerima gaji, menerima nafkah, upah, mendapatkan keuntungan, mendapat bonus dari perusahaan. Kalau toko kita atau apapun yang kita kerjakan menghasilkan begitu banyak. Ketika engkau menerima berkat, apa yang pertama-tama yang terpikir? Amsal pasal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Pertama-tama yang engkau harus ingat adalah mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, seperti wanita ini melayani Tuhan dengan apa yang dia punya. Saudara-saudara, di sebuah gereja, di sebuah desa, pendetanya menceritakan bahwa ada seorang jemaatnya, seorang nenek yang sudah umur 84 tahun. Setiap hari Minggu ibadah itu akan mulai pukul 8. Tetapi dari jam 5 pagi si nenek sudah datang membersihkan halaman daripada gereja kecil di desa itu. Lalu dia mulai nyapu ruangan itu. Lalu dia mulai lap semua kursi-kursi, semua meja, semua mimbar di situ. Sampai sudah bersih semua, dia cepat-cepat pulang, dia mandi, ganti baju lalu ibadah. Dilakukan dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan setiap minggu. Sampai akhirnya ketika pada umur 90 tahun, dia masih juga tetap dengan kekuatan yang masih dia punya, sedikit pun kekuatan itu dia tetap melakukannya. Dan suatu hari saudara-saudara, ketika usianya 90 tahun, ketika dia sedang membersihkan di gereja itu, lalu kemudian dia terjatuh dan tidak lama kemudian meninggal. Saudara-saudara, wanita Sunem telah memberikan contoh. Tuhan memberikan berbagai macam karunia dan talenta kepada kita. Bagi setiap orang Kristen, anak Tuhan yang mempunyai hati cinta kepada Tuhan, marilah kita memperhatikan apa yang bisa saya perbuat. Apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya berikan supaya pekerjaan Tuhan dapat berlangsung dengan lebih baik. Lebih maju, lebih berkembang. Lalu yang kedua mengenai pelayanan. Bahwa kesempatan untuk melayani Tuhan juga adalah suatu anugerah yang dari Tuhan yang luar biasa. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk melayani adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Tidak semua orang diberi kesempatan, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, yang ditulis, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang, oleh karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, kalau zaman ini ada lampu, ada segala macam listrik, peralatan, kapanpun 24 jam orang bisa bekerja. Tapi di dalam konteks ketika Yesus mengatakan perkataan ini, orang hanya bisa bekerja ketika matahari terbit sampai kepada terbenamnya. Setelah itu orang tidak bisa bekerja dengan sesungguhnya. Mungkin ini berkaitan dengan kerja di sawah atau kerja yang lainnya. Tetapi Yesus katakan, ada saatnya engkau bisa bekerja
ada saatnya engkau mau bekerja tapi tidak bisa bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah gereja yang saya layani, saya menemukan seorang ibu yang pada waktu itu kira-kira umurnya sudah hampir 60 tahun. Saudara-saudara, saya tidak tahu sudah berapa lama dia melayani Tuhan sebagai seorang liturgis, memimpin liturgi kebaktian dalam ibadah minggu. Sekian tahun dia melayani, lalu kemudian pada suatu saat dia bilang sama pendeta, "Pak, saya jangan dijadwal lagi ya." Nah, saya tidak tanya panjang lebar, kemudian saya ikuti apa yang dia minta. Saudara-saudara, 3-4 tahun dari situ ibu ini menderita sakit. Lalu kemudian tubuhnya makin lemah. Lalu pada saat itulah dia berkata kepada anaknya, "Saya sangat menyesal. Sekarang saya ingin melayani Tuhan, tetapi saya tidak mampu dan tidak ada kesempatan itu lagi." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada saatnya Tuhan mempercayakan, ada saatnya Tuhan memberikan pelayanan kepada kita. Marilah kita mengerjakan dengan penuh kesungguhan. Ada karena saudara akan menyesal jikalau suatu saat nanti engkau begitu rindu untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, tapi kesempatan itu sudah lewat. Karena itu saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, kemampuan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang masih Tuhan berikan, apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, kerjakanlah dengan penuh ketulusan, tanggung jawab dan kesungguhan hati. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, pada perikop ini kita menemukan bahwa Allah memberkati orang yang beribadah dan melayani Dia. Saudara-saudara, menarik sekali kalau kita melihat bagaimana sikap Tuhan kepada orang yang mengasihi dan melayani Dia dengan penuh kesungguhan. Tanpa diminta melalui nabi Tuhan yang menjadi juru bicara daripada Tuhan. Tuhan bertanya kepada wanita ini, "Engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini. Apakah yang dapat aku perbuat bagimu?" Luar biasa saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tulus dan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, engkau tidak bertanya, meminta, berkata-kata sesuatu. Tetapi Tuhanlah yang bertanya kepada kita, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Saudara, kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tunggu nanti kalau anaknya, jemaatnya, umatnya berdoa, puasa, nangis, berteriak-teriak, mengklaim baru diberikan. Kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan akan kebutuhan wanita ini. Tuhan memperhatikan akan pergumulan kedua suami istri ini. Lalu Tuhan menolong, memberkati kehidupan mereka. Amin. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang terjadi saudara-saudara? Maka mengandunglah perempuan itu, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki seperti yang dikatakan Nabi Elia kepadanya. Saudara, itu sebenarnya sesuatu yang mustahil bagi dia. Sekian puluh tahun dia sudah berumah tangga, mungkin sekian puluh tahun dia sudah berupaya secara manusiawi, tetapi hasilnya nol. Sekarang Tuhan yang berinisiatif. Tuhan katakan, "Apa yang perlu aku lakukan bagi kamu, katakanlah." Saudara-saudara, ketika tinggal dan melayani di Bandar Lampung selama 12 tahun,
Awal-awal saya numpang 1,5 tahun di rumah seorang majelis. Kemudian selama 1,5 tahun saya tinggal di sebuah kamar di belakang gereja yang ada sekolahannya. Lalu kemudian akhirnya saya membeli sebuah rumah kecil dan saya tinggal di sana. Lalu saya punya seorang pembantu rumah tangga. Karena itu kompleks perumahan, maka banyak sekali mereka dari sekitar kompleks itu, dari kampung-kampung itu datang bekerja pagi, nanti dia pulang. Jadi saya seorang perempuan membantu di rumah saya. Dia datang bersih-bersih, cuci baju, sesekali dia masak. Paling juga cuma 3-4 jam, 2-3 jam beres dia pulang. Nah, saudara, tahun pertama ketika dia bekerja, menjelang lebaran kurang 1 minggu, kurang ya kira-kira 10 hari. Dia bilang begini, "Pak, boleh enggak kalau nanti gaji bulan depan itu saya ambil dulu karena saya banyak keperluan lebaran ini." Lalu saudara-saudara, saya katakan kepada dia, saya bilang begini, sejak puasa minggu pertama saya sudah pikir bahwa saya mau memberi kamu hadiah atau gaji 1 bulan karena saya tahu suamimu 3 minggu ini sakit dan kamu banyak keperluan. Kamu tidak usah pinjam, saya kasih tambahan 1 bulan gaji. Lalu dia sangat senang sekali. Saudara-saudara, manusia saja memikirkan tentang orang yang bekerja dengan tulus dan baik, yang mengabdi kepada kita. Apalagi Tuhan, Allah pencipta yang maha kaya, maha kasih dan maha bijak itu. Amin. Ia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya, ia tidak akan membiarkan hamba-hambanya. Tuhan akan mengaruniakan segala yang baik, segala yang dibutuhkan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang beribadah dan melayani Dia dengan tulus dan sungguh. Amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengaruniakan segala yang baik, segala yang dibutuhkan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang beribadah dan melayani Dia dengan tulus dan sungguh. Saudara-saudara, mari kita menutup renungan ini dengan membaca 2 bagian Alkitab. Yang pertama dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan 33 yang telah saya singkat seperti ini. Tuhan Yesus katakan, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang akan engkau makan, apa yang akan pakai. Jangan kamu khawatir akan segala pergumulan kebutuhan hidupmu. Bukankah itu yang ada dalam hati dan hidup banyak orang?" Yesus katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir akan kebutuhan kita, akan masa depan kita, hari esok kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, rumah tangga kita bagaimana. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan, carilah Allah dan kehendaknya. Beribadahlah kepadanya dengan tulus. Taatilah Dia dengan penuh ketulusan. Dan Yesus katakan, maka semua kebutuhan kehidupanmu akan dicukupkan kepada kamu. Amin. Lalu yang kedua, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Firman Tuhan mengatakan, jangan goyah. Jangan goyah imanmu. Sekalipun di dalam zaman yang sulit.
Jangan goyah imanmu, tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah bersandar, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tetaplah engkau giat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bukan hanya soal materi, tetapi bagaimana Tuhan menyertai, memelihara, menghibur, memberi kekuatan, membukakan jalan, dan seterusnya. Tuhan menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan mengurapi sabda-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Kami boleh menjadi seorang Kristen, anak Tuhan yang setia, yang penuh kerinduan untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, mentaati firman-firman Tuhan. Kami membangun persekutuan pribadi kami yang begitu indah dengan Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya bertanya apa yang Tuhan berikan kepada saya, tetapi sebaliknya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertanya, Tuhan, apa yang dapat aku perbuat untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya menjadi lebih baik, supaya pekerjaan Tuhan menjadi lebih maju, supaya pekerjaan Tuhan bertumbuh di dunia ini, supaya kami dapat memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali menyanyikan lagu dari NKI nomor 209, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin-rajin bekerja menasyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dipanggilnya. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan
Doksologi diikuti oleh pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja ini, yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian kita selesai.